Di awal film kita diperlihatkan dengan segerombolan remaja yang tengah melakukan bunuh diri massal dengan perasaan yang sangat bahagia. Dan inilah Nitro Rush. Selanjutnya kita dibawa ke sebuah penjara yang aman dan damai. Dia adalah Max, orang yang akan menjadi tokoh utama kita di film ini. Hey Max, il y a un message l'avocat pour toi. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan sekelompok cybercrime yang tengah memantau pergerakan dua orang ahli kimia yang sedang melakukan sebuah penelitian. Dia adalah Theo, anak kandung dari Max yang berprofesi sebagai seorang hacker karena hal tersebut merupakan hiburan baginya. Namun siapa sangka mereka digerebek oleh polisi karena melakukan sebuah tindakan ilegal sehingga mereka semua dipenjara. Namun karena Theo masih masuk dalam kategori anak-anak, maka dia dan seorang temannya langsung dibebaskan dengan syarat mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat. Sepulangnya ke rumah, kakak Theo langsung memarahi cucunya yang mulai nakal setelah ayahnya dipenjara. Namun karena jiwa muda Theo yang masih labil, dia pun memutuskan untuk minggat dari rumah dan kembali ke tempat bekerja. Sementara itu, Max yang masih dipenjara dipanggil oleh direktur kepolisian untuk memberikannya sebuah misi rahasia. Di pertemuan tersebut, direktur menjelaskan bahwa ada seorang tahanan yang pernah menjual jantung kepada Max untuk istrinya. Namun itu semua tidak berakhir mulus sehingga istrinya meninggal dunia. Setelah insap penjual organ, orang tersebut memulai bisnisnya dengan melakukan penipuan secara online. Namun ternyata dia memiliki pekerjaan utama dan sangat terselubung, yaitu sebagai pengedar obat terlarang bernama Nitro Rush. Nitro Rush merupakan sebuah cairan berbahaya yang bisa membuat pemakainya ngefly dan melepaskan segala hambatan, sehingga si pengguna seakan diberi sebuah sayap khayalan dan membuat mereka dapat mengakhiri hidupnya saat itu juga. Meskipun pengedarnya masih tersembunyi, tapi korban yang tewas akibat obat tersebut sudah sangat banyak sekali. Kemudian direktur juga mengatakan bahwa anaknya telah menjadi kaki tangan dari penjahat yang baru saja mereka tangkap. Dan setelah mendengar hal tersebut, Max kemudian beranjak dan langsung mendatangi napi itu, lalu membogemnya sampai babak belur. Hey! Kemudian dia menyandar salah satu polisi di sana dan menjadikannya tameng dengan tujuan agar dia bisa melarikan diri dari penjara. Dan pelarian pun dimulai. Dan setelah berhasil melarikan diri, Max pun pergi ke rumah ayahnya untuk meminta perlindungan. Dia juga mengatakan kepada ayahnya bahwa Theo sedang berada dalam masalah. Ayahnya pun membawa Max ke suatu tempat yang ternyata merupakan tempat anaknya bekerja. Dan benar saja beberapa saat kemudian Max melihat Theo dan komplotannya memasuki sebuah gedung yang merupakan markas mereka.
Tanpa berpikir panjang, Max pun langsung menyusul anaknya untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Namun belum juga masuk, dia langsung dihadang oleh bawahan si napi yang bernama Cholos. Lalu Cholos mengatakan bahwa dia jangan pernah mendekati anaknya karena itu bisa membuat mereka dalam bahaya. Des Chris, nous on va faire comme si on t'avait jamais vu, ok? Tidak kehabisan akal, setelah dia gagal masuk dari pintu belakang, Max pun langsung masuk ke dalam gedung tersebut melalui pintu lantai 2. Namun lagi-lagi aksinya diketahui oleh bawahan napi lain yang bernama Daphne. Tidak seperti Cholos, Daphne hanya mengingatkan Max bahwa menemui anaknya bukanlah hal yang bagus. Namun karena rasa kangen telah menguasai dirinya, Max dengan cepat langsung menemui anaknya. C'est peut-être pas une bonne idée. Akan tetapi perjuangan Max pasca melarikan diri dari penjara tidak berbuah manis karena Theo benar-benar tidak menganggap bahwa Max adalah ayahnya. Dan hal tersebut benar-benar menyeelkan. Kemudian Daphne menawarkan kesepakatan kepada Max agar dia bersedia membantu mereka melakukan sesuatu dan timbal baliknya Max bisa menjaga anaknya tetap aman. On jase, là. Si tu veux l'avoir, t'as pas le choix, faut que tu passes par moi. Lalu Daphne membawa Max ke rumahnya dan di sana mereka mulai membicarakan tentang bisnis yang akan mereka lakukan. Pada dasarnya kelompok Daphne menginginkan sebuah formula rahasia dari obat yang bernama Nitroras. Akan tetapi pemilik formula tersebut merupakan dua jenius kimia gila dengan keahlian membunuh yang luar biasa. Karena dua jenius itu tidak menjual formula tersebut maka mereka harus mencurinya. Essayer de leur acheter la formule, mais ils veulent rien savoir. Donc, tu veux la voler? Dan setelah pembicaraan selesai, Daphne meminta kepada Theo untuk memberikan ayahnya kesempatan karena mungkin dia bisa membantu mereka untuk mendapatkan formula dari Nitroras tersebut. Tu peux peut-être nous aider à entrer dans le labo? Akhirnya setelah mendapat pencerahan, Theo mulai menerima keberadaan ayahnya kembali. Lalu Theo menjelaskan kepada ayahnya tentang lokasi dari dua ahli kimia yang tengah mereka incar. Ternyata mereka tinggal di dalam hutan yang telah dikelilingi oleh pagar dan juga ditanami sebuah alarm pemicu. Simpelnya jika mereka menginjak tanah, maka otomatis alarm tersebut akan terpicu dan mereka akan ketahuan. Dan akhirnya mereka menggunakan jalur pepohonan untuk menghindari bersentuhan dengan tanah dan latihan prapencurian pun dimulai. Namun suatu hari Cholos mereka, Max dan Theo kemudian mengirimkan rekaman tersebut kepada bosnya yang sedang berada di dalam penjara. Dan hal tersebut benar-benar membuat bosnya merajuk. Singkat cerita, malam pun tiba. Daphne mendekati Max untuk mengajaknya melakukan pengencerotan agar dia bisa lebih dekat dengan Max sehingga menciptakan kerukunan dan menghilangkan prasangka antara mereka berdua. Namun karena teringat kepada anaknya yang mencintai Daphne, Max memilih untuk tidak melakukan apa-apa dengan Daphne meski isi cairan dari kemaluannya telah berubah menjadi odol dan dia hanya meminta kepada Daphne untuk menghindarkan anaknya dari masalah. Singkat cerita, waktu keberangkatan pun tiba. Cholos dengan santainya malah memakai Nitroras sebelum mereka berangkat. Alhasil, Cholos menjadi ngacaprak setelah dia mengkonsumsi obat tersebut. Sesampainya di lokasi, Max, Daphne, dan Theo pun memutuskan untuk pergi bertiga dan meninggalkan Cholos bersama dengan salah satu teman Theo yang bertugas untuk memantau mereka bertiga. Sedangkan Cholos bertugas untuk menjaga teman Theo tersebut karena dia telah oleng dan harus tetap berada di sana. Sesampainya di perbatasan, mereka bertiga pun langsung memanjat pohon untuk bisa bergelantungan dari pohon satu ke pohon yang lainnya hingga mereka sampai di lab tempat formula tersebut disimpan. Sementara itu, dua jenius gila secara kebetulan pergi dari labnya untuk melakukan makan siang di rumah mereka berdua. Melihat kesempatan tersebut, Max dan yang lainnya langsung melancarkan aksi mereka saat itu juga. Namun sesampainya di atap lab, tiba-tiba ponsel Theo terjatuh hingga terpaksa meninggalkan ponselnya tersebut.
Di sisi lain, Cholos menghubungi atasannya dan ternyata mereka berdua mempunyai rencana lain dengan membawa kabur formula nitroras untuk mereka berdua. Namun karena pengaruh obat dari nitroras yang dia pakai, Cholos langsung menggila dan memutuskan untuk pergi ke pondok dan melanggar semua hal yang tidak diperbolehkan oleh Theo. Dan benar saja, seketika itu juga dua ahli kimia langsung mengetahui bahwa mereka kedatangan seberapa penyusup. Menyadari hal itu, kedua jenius tersebut langsung mengejar Cholos dengan membawa alat tempur untuk membunuh para penyusup yang langsung memasuki wilayah kekuasaan mereka. Sementara itu, Max dan yang lainnya langsung panik setelah mengetahui bahwa Cholos sedang menggila. Dan setelah mendapatkan formulanya, mereka bertiga langsung keluar dari lab tersebut. Namun tiba-tiba datanglah Cholos yang diikuti oleh dua orang pemilik lab yang berniat untuk membunuh mereka semua. Dan aksi kejar-kejaran dengan disertai tembak-tembakan pun tidak terelakkan lagi. Namun karena kelihayan Max dalam mengendarai mobil tidak terlalu sulit baginya untuk membuat musuh berhenti mengejarnya, kemudian mereka langsung pergi menuju rumah Max untuk mendapatkan koneksi internet. Cholos pun menghubungi atasannya dan dia diperintah untuk membunuh Daphne karena dia sudah tidak berguna. Namun tiba-tiba ternyata Sekiro. Ternyata dua gila itu telah sampai di rumah Max dan langsung menembaki mereka semua dengan membabi buta, dan final fight pun tak terelakkan lagi. Akhirnya Max dan Daphne berhasil mengalahkan dua kimia gila itu, namun Daphne juga ikut tumbang karena luka tembak yang ia terima dari pertarungan tadi. Beberapa saat kemudian datanglah polisi yang langsung menyergap kediaman Max dan menangkap semua orang yang ada di sana, terkecuali Theo dan temannya. Ternyata itu semua sudah diatur oleh kepolisian dan pelarian Max merupakan settingan yang dia buat dengan direktur agar tidak ada satupun yang mencurigainya. Max meminta kepada Theo agar dia memberikan formulanya kepada polisi, namun Max mengatakan bahwa dia telah menghapus semua data terkait formula nitroras. Hal tersebut dia lakukan agar tidak ada satupun orang yang mendapatkan rahasia dari barang haram tersebut. Singkat cerita, Max sudah kembali berada di penjara, namun bedanya sekarang Theo sudah menerima keberadaan ayahnya dan mereka berdua mulai akrab layaknya ayah dan anak. Kemudian Max kembali dipanggil oleh ibu direktur untuk mendapatkan sebuah misi baru dengan imbalan bahwa Max bisa melindungi anaknya secara langsung di luar penjara. Tamat, ending yang cukup membagongkan.